nggak sengaja aja. Itu hari Senin malam ya, karena aku ketemu kakakku yang baru pulang dari Sydney. Kita ketemu di Bali, Kak Kris. Nah, kalau aku pribadi kan emang nggak suka dunia malam ya. Terus udah gitu Kak Kris bilang, iseng yaudah kemana ya. Nah, salah satu klub yang ada di Bali. Lucunya itu kan di situ banyak ya. Harusnya kan bisa ketemu di mana. Ini kok bisa ketemu. Cara ketemunya itu emang aneh. Inilah yang sudah diberikan sama Allah ya. Jadi aku dari lantai 3 mau turun pulang di 1:30 itu, dia baru dari turun mau naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kan emang yang paling rame gitu kan. Aku kaget, di tangga itu kita papasan tapi dia masih belum ngeh itu saya. Terus saya pas turun ke bawah saya langsung bilang, Kak itu dia Kak Kris, itu dia Kak, itu dia gitu. Iya gue udah tahu, ayo kita pulang. Yang penting kita udah tahu ada dia dan dia bersama perempuan. Aku tetap naik untuk memastikan dia itu ada di situ. Terus pas ketika aku naik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku sampai ngucap, serem banget. Jadi itu kan ada sekat ya, sekat itu kan sekat kaca tembus gitu pandang. Aku di sini dia di situ yang seperti emasnya ini, di pelukan. Cewek dari belakang. Astagfirullahaladzim. Dia lihat saya kaget, dia kaget. Jadi seperti orang sedang main sinetron yang lagi diarahin sama sutradara. Main lihat-lihatan ya, seperti itu. Tapi ini kan sutradaranya bukan manusia, sutradaranya Tuhan. Gitu, dia lihat saya lihat dia. Benar-benar astagfirullahaladzim. Aku sampai astagfirullahaladzim. Jadi mungkin dia kaget juga. Jadi dia lepasin pelukannya dan dia pergi. Dia pergi ninggalin cewek itu, tapi ceweknya tuh kabur. Nggak penting ya, iyalah. Misalkan ya aku nih siapa, pacarnya bukan. Kalau dia beralibi sudah putus, nggak mungkin. Dan kalau memang dia udah putus pun, dia pasti bukan. Misalkan dia udah putus pun, dia ketemu cewek nggak takut dong sama aku. Justru diperkenalkan kan, Kak kita kan udah selesai Kak, kenalin nih kan gitu kan. Ini kan kenapa dia kabur, karena dia tahu emang hubungan mereka baik-baik aja. Dia hanya ada kesalahpahaman, itu aja sih. Ini lagi berpelukan, itu aja yang aku sesalin. Saya ini bukan istrinya, saya juga bukan pacarnya. Terus saya mau marah-marah itu ngapain? Saya misalkan nih ada videonya memang Ruli begitu sama perempuan. Ketika itu, ya kan saya bukan pacarnya, saya sudah putus. Bedanya saya nggak pengumuman ke kalian. Penting gak sih aku pengumuman sama kalian? Menjatuhkan orang untung naik itu. Penting gak kalau saya harus ngomong kalau aku udah putus sama pacarku? Penting gak? Karena mereka memang tidak ada putus. Karena aku lihat Dewi memberitahukan bahwa ada WA dari laki-laki itu, bahwa saya tidak pergi meninggalkan kamu. Saya hanya meninggalkan rumah kamu sementara karena saya ingin kamu berubah, itu doang. Berubah maksudnya dia tuh pengen tuh Dewi tuh udah nurut banget, padahal waktu di ulang tahun kok nempel Ruli, terserah saya dong mau nempel Ruli atau enggak. Urusannya kamu apa? Kan yang saya ceritakan ini ketika saya bulan September udah putus. Saya aja belum pernah dibawa yang udah lalu katanya. Pergi berdua kali. Ya, tapi kan di tempat lain kan kayak kemana, ke Singapura, ke ini kan pergi jalan gitu. Ya tapi yang tahu juga lah ya, terserah sama dia juga. Dia ngomong kayak begitu kan dia punya hak kan gitu. Mbak Inara iri ngelihat kita. Oh gitu. Kalau aku mah positif aja lah, aku doain aja buat Mbak Inara. Semoga Mbak Inara bisa lebih lah luar negeri, bisa perginya dari kita lah gitu. Aku doain yang terbaik buat Mbak Inara, biar rezekinya lancar, panjang umur, saya selalu murah rezekinya, biar bisa bawa anak-anaknya ke luar negeri manapun. Namanya anak udah pasti kayak gitu. Siapapun yang namanya anak udah pasti ngapain sih ini. Tapi kan dia nggak tahu. Ketika dia tahu apa yang kami kerjakan di sana, mungkin gini, ya Allah kasihan nyokap gue, pasti gitu, capek, warawiri, mondar-mandir, lari-lari, ini gitu. Kalau saya kan kerja. Kalau Pebi sih emang udah tahu sebelumnya kita mau berangkat ke sana. Gitu. Sempat izin nggak ke Pebi? Oh Pebi tahu. Pebi tahu. Tanggapannya gimana? Nggak jadi masalah, kan kerja, bukan ini. Mungkin dia juga kan lihat
kan keponakan saya kan juga kan ikut. Lagian juga kita nggak aneh-aneh di sana, ada Ponakan ponakannya aku juga mau ngapain? Dua loh, Siska sama Ica ikut, sama anaknya Ica. Gitu. Ya kayak gitu nggak ya namanya netizen masa bodo amat lah. Sampai sekarang saya belum ngomongan sama mereka. Sampai sekarang Sampai sekarang. dengan KTB sama KTB. Hmm. Kenapa? Ya nggak tahu, mereka nggak mau telepon kayak ini, ya udah. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak kasih tahu, saya nggak tahu, dan saya nggak perlu tahu. Kalaupun mungkin nanti mereka mau bikin, saya mungkin acara sendiri. Ini bukan karena ulah aku kan? Bukan karena ulah aku kan? Mami kan kenapa aku mesti harus ngomong tegas di belakang layar? Nih kayaknya mesti harus Mami begini. Daripada aku disalahin begini mulu, di belakang layar aku selalu ngomong begitu. Mi nggak boleh. Daripada ini kan Mami sebentar lagi kan mau ngerayain Natal. Ya kan, gimana sih alangkah baiknya ngomong kita pelan-pelan. Saya ada program ke Bali malah. Iya, walaupun tutur bahasanya anaknya Mami seperti itu, kita sama-sama saling menghargai aja, sama-sama saling menghargai aja kayak gitu kan. Saya Dari nggak tahu. Dari kemarin juga saya sempat bilang kayak gini sama Mami, Mi nggak boleh kayak gitu, walaupun si KPB kayak gitu, kita mesti harus hargain dulu dah. Kalau misalkan Mami mau dihargain sama anak, hargain dulu dah perasaan. Walaupun tutur bahasanya dia seperti itu ke Mami, nggak apa-apa deh kita ngertiin. Namanya Mami kan mau Natalan, geng. Aku selalu ngomong kayak gitu ke Mami. Ya gitu. Untuk masalah alis lurit ngomongin dia jelekin aku terserah. Saya pasrahin aja sama Tuhan. Tapi di sini asal kalian tahu semuanya ya. Di belakang layar itu aku selalu nasihatin Mami. Asal kalian tahu nih semuanya. Aku di sini bukannya sok pencitraan atau gimana ya. Nih, kalau di belakang layar nggak boleh kayak gitu, Mi. Dari sebelum kita mau berangkat ke Bangkok, ya, namanya manusia jangankan anak, pasti ada cemburu sosial. Bener gak? Nih, Mami udah pamitan belum sama Kak Pebi? Aku bilang begitu. Ngapain duit gue? Nggak boleh kayak gitu nih. Namanya Mami kan sama anak kan. Nah, aku kan kerja. Nah, kayak Bukan gitu. warna-wiri buang-buang. Nah, ya aku Ini, soalnya yang saya penting bikin aku Facebook. di situ tidak ada yang namanya kesalahan. Ya kan? Yang penting aku di situ udah nasihatin Mami yang terbaik, ya kan? Aku selalu nasihatin ini di belakang layar nih biar kalian tahu. Jadi biar kalian tuh semuanya tidak buruk nilai saya. Nah, makanya kenapa batas kesabaran gue agak sedikit terganggu. Masalahnya kok ini anak perempuannya ini menyalahkan gue 100% menyalahkan gue nggak terima dong, ya kan? Dia mau ngebongkarin apa lagi? Nggak, hati-hati loh. Hati-hati. Ini dunia ini hukum loh, ya kan? Jangan sekali-kali ngomong masalah yang aneh-aneh. Mau ngebongkarin apa? Hah? Kayak gitu. Jadi aku yang selalu disalahin lah. Maksudnya apa coba? Enggak, ada biasa-biasa aja. Tuh. Kalau saya semua ini hal yang natural. Seketika seorang ibu berperilaku yang seperti ini, anak-anak komplain itu hal yang natural. Ya kan? Berjalannya waktu kita persembahkan aja yang positif. Dengan kita memperlihatkan mereka yang positif, semua akan bergulir hilang. Titik. Gak ada komen, gak ada ini lagi. Kan masalahnya sekarang mungkin adalah kalau tadi diklarifikasi bukan hanya karena narkoba, ada hal-hal lain. Artinya mungkin hal-hal itu sudah pernah dibicarakan dan sudah dijanjikan untuk dirubah, karena saya selalu bilang bahwa di dalam suatu hubungan keluarga suami dan istri ada harapan istri, ada harapan suami. Nah, ini kelihatan harapannya mungkin yang dari pihak istri tidak terpenuhi. Kemudian sudah dibicarakan dan dijanjikan tapi tidak ada jalan atau hal-hal yang arah kepada perbaikan. Maka lelah mungkin. Lelah itu adalah apa yang akan saya pegang ya kalau misalnya nggak bisa ditepati. Nah, pada waktu dia berpikir itu juga dia memikirkan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya akan seperti apa kalau ayahnya misalnya jadi orang yang kemudian diketahui menggunakan narkoba. Ini kan jadi contoh yang tidak baik. Jadi ada banyak hal mungkin yang sudah dipikirkan jauh dari ini. Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang.
dan juga kepada hukum yang berlaku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.